Baik, barakallah. Saya. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, hari ini pembelajarannya masih terkait tentang beriman kepada hari akhir. Namun di kesempatan sebelumnya Pak Toto yang sudah dijelaskan yakni terkait tanda-tanda dan juga macam-macam hari akhir itu sendiri. Dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari terkait hikmah dan contoh sikap dari beriman kepada hari akhir itu sendiri. Oke ya, tapi seperti biasa pembelajaran dengan Pak Toto, sebelum nanti kita mempelajari ilmu yang baru, kita biasakan ya, kita baca doa terlebih dahulu, supaya kita bisa mendapatkan manfaat serta keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Oke, untuk itu sama-sama kita baca dulu teman-teman doa yang Bapak tampilkan ini. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Kemudian rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Nah, kenapa di sini teman-teman ilmunya yang bermanfaat? Oke. Teman-teman boleh mikrofonnya dinonaktifkan dulu supaya suara Pak Toto terjelas dengar oleh teman-teman yang lainnya. Jadi di sini doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu sangat baik teman-teman. Kenapa di sini diksinya, kalimatnya dikatakan ilmu yang bermanfaat? Ada nggak sih ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak. Contoh, ilmu mencopet. Itu ilmu juga, tapi tidak bermanfaat teman-teman. Kalau digunakan untuk mencopet. Nah, kemudian apalagi ilmu yang untuk kejahatan yang lainnya gitu. Ilmu hitam. Nah, itu juga ilmu gitu ya, tapi tidak bermanfaat. Nah, makanya di sini kalimatnya Rasulullah memberikan ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, artinya bermanfaat untuk kebaikan umat manusia, untuk seluruh alam gitu ya. Kemudian selain ilmu kita juga diajarkan untuk selalu memohon rezeki yang baik, rezeki yang halal gitu. Karena ilmu yang baik tadi tidak akan berkah kalau rezeki atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang haram. Teman-teman belajar serius gitu ya, sungguh-sungguh belajarnya pagi, siang, malam gitu sampai lupa tidur gitu kan. Tetapi makanannya tiap hari sesuatu yang haram, uang hasil korupsi, uang yang tidak baik gitu, atau mungkin makan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah begitu. Nah, itu ilmunya tidak akan berkah, teman-teman. Dan ini saling keterkaitan, jadi tidak bisa dipisahkan. Dan yang terakhir, wa amalan mutaqabbala, yaitu amalan yang diterima. Jadi ilmu yang kita pelajari, yaitu kita menuntut ilmu itu ibadah, kemudian kita mencari rezeki yang baik itu juga ibadah, dan harapannya semua ibadah itu diterima oleh Allah. Jadi inti target dari suatu amalan itu yaitu diterima sama Allah, gitu ya teman-teman ya. Jadi percuma teman-teman nanti sholat, tapi sholatnya nggak sungguh-sungguh, asal-asalan, wudhunya asal-asalan, misal begitu, akhirnya nggak diterima. Jadi bahasanya itu sia-sia. Jadi memang kalau kita ibadah sungguh-sungguh, kalau sholat khusyuk, kalau wudhu ya memang disempurnakan wudhunya, karena supaya kita niatkan semua amalan atau semua ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah. Oke. Berarti dari doa ini sangat dalam teman-teman sebenarnya kalau kita mau kaji gitu. Baik ya. Tapi sebelum kita memasuki pembelajarannya, seperti biasa Pak Toto ingin mengajak teman-teman bermain games terlebih dahulu. Tapi sebelum itu ada kesepakatan dulu nih yang harus teman-teman sepakati untuk sesi pembelajaran Zoom hari ini. Seperti biasa. Wajib, Pak. Iya.
Yang pertama, niatkan menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, menuntut ilmu itu ibadah. Karena suatu kewajiban bagi setiap seorang mukmin gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang yang niatnya belajarnya tidak sungguh-sungguh atau mungkin niat belajarnya untuk yang lain gitu ya. Naudzubillah, sekarang silakan teman-teman diniatkan kembali kalau teman-teman belajar itu hanya untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan dicatat sebagai pahala jihad di jalan Allah. Amin. Kemudian apa sih kesepakatan yang berikutnya? Yaitu mengikuti sesi Zoom dengan tertib. Nah, teman-teman, alhamdulillah beberapa kesempatan terakhir teman-teman ikut pembelajaran Zoom, Bapak apresiasi, Masya Allah, teman-teman sudah sangat minim untuk yang masih coret-coret layar gitu ya. Sudah bisa tertib, berbicara bergantian, Masya Allah. Bapak Ibu Guru mengapresiasi teman-teman yang sudah bisa bekerja sama dengan tertib saat mengikuti pembelajaran Zoom dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan hingga di kesempatan Zoom berikutnya. Kemudian seperti Bapak sampaikan tadi, silakan disiapkan kertas atau bukunya untuk mencatat poin-poin penting. Bisa jadi nanti ada beberapa poin penting yang Bapak jelaskan secara lisan namun tidak tampil di layar, begitu ya. Dan yang selanjutnya, jika teman-teman ingin berbicara atau ingin melakukan aktivitas lainnya, ada yang mau ke toilet atau ingin izin minum gitu ya, silakan meminta izin terlebih dahulu dan beraktivitas atau melakukan aktivitasnya setelah mendapatkan izin dari Bapak Ibu Guru. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba menghilang gitu. Nanti dipanggil Bang Habib, tiba-tiba Bang Habibnya udah ke Binsen gitu kan. Nggak izin, nggak ini, bingung. Jadi silakan jika ingin melakukan aktivitas di luar kegiatan pembelajaran, izin terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tidak mencoret-coret tampilan layar di Zoom. Oke. Ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, teman-teman insya Allah Bapak apresiasi, semuanya sudah bisa tertib, dan mudah-mudahan di hari ini teman-teman juga bisa menahan tangannya untuk tidak mencoret-coret dulu layar. Insya Allah nanti jika ada kesempatan diizinkan untuk coret-coret layar. Gitu ya. Baik. Langsung saja kesepakatannya sudah disampaikan. Kalau ada alfazun gambar-gambar baru bisa coret-coret layar. Kalau coretnya pakai mouse juga boleh kan, Pak? Boleh. Kalau mau di kertasnya teman-teman sendiri boleh, silahkan dicoret dari sekarang, nggak apa-apa. Gitu ya. Baik. Bapak ingin ajak teman-teman untuk bermain games terlebih dahulu supaya konsentrasinya teman-teman bisa terbangun di sini. Sebenarnya games ini sudah pernah Bapak mainkan di video pembelajaran yang Bapak berikan di beberapa kesempatan sebelumnya. Ini cari kata-kata ya, Pak. Ya. Namun apa yang akan kita cari di sini sekarang? Salah. Oke. Nanti, Bapak sampaikan aturan mainnya. Nanti akan Bapak tampilkan sebuah gambar. Oke, teman-teman Bapak berikan waktu 5 detik, 10 detik lah. 10 detik untuk memperhatikan gambar tersebut. Kemudian silahkan nanti teman-teman jawab pertanyaan terkait gambar yang sudah teman-teman perhatikan sebelumnya. Oke ya. Dan menjawabnya silahkan bergantian. Jadi supaya tidak itu saja yang menjawab begitu ya. Boleh nanti dari Pak Azmi atau Bu Mega yang memilih siapa yang teman-teman menjawab gitu. Saya ikut pilih. Oke, silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Gambar yang pertama, bismillah. Oke. Emangku. Apa ini, Pak? Oke, silahkan diperhatikan secara detail gambarnya. 5, 4, tidak, 3, 2, 1. Kok hilang matanya? Oke. Loh, kok hilang? Kok hilang?
Oke, pertanyaannya berapakah jumlah pola garis hijau pada meja akuarium tadi? Jangan berbagi. 2. Ya, Kira itu yang mau ditanya itu berapa ikannya tuh? 5, Pak. Kucingnya apa 4. belang-belangnya ada berapa? Saya ikut Willy, Pak. Yang di 4, Pak. garis hijau. Oke, 4. Ada yang 2, Pak, 4, Pak. 8 Pak, 8. ada 8, Garis. ada 9. Oke. Kita coba jawaban siapa yang betul? Itu ini, Pak. 1, 2, 3. 8. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Bapak, Ada yang benar jawabannya? Ya, betul. Bapak, saya mau nanya, Pak. Itu garis-garis hijaunya tuh apa? Ya, jangan tanyakan Bapak, bukan Bapak yang gambar. Bapak. Pola aja kok. Pola. Pola aja. Oke ya. Sudah siap, kita masuk ke gambar yang kedua. Eko hilang hidung sama matanya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Dan pertanyaannya adalah, berapakah jumlah anak tangga pada kandang ayam di gambar 3 tersebut? anak tangga. 3 anak tangga. 3 anak tangga. Apa? Sudah saya yakin. 3, Pak. Kayaknya 3, Pak. Oke. Oke, cukup. Ya, kita buktikan 1, 2, 3. Ada Nah, kan. 1, 2, dan 3. Barakallah teman-teman. Jawaban teman-teman benar ya, ada 3 anak tangga. Oke, kita masuk ke Memang ayam bisa naik tangga kayak gitu ya? soal yang ke gambar ketiga. Wow, agak rumit ya. Silakan diperhatikan. Itu saya yang gambar itu. Nyerah, Itu saya yang gambar. Pak. Nyerah, saya nggak mau. Itu saya yang gambar itu, Pak. Oke. Capung 1, kodok 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dan pertanyaannya adalah, Saya gak Satu. Oke. Oke, cukup. Ada yang 1, ada yang 2. Satu, Pak. Satu. Saya hitung sendiri. Oke, 1, 2, 3. 100% nggak ikut-ikut. 1. Nah, kan 2. Ini ada yang lompat 1. Kan 2. Kan dibilangin 2. Tak percaya sih. Itu katanya tuh mau kelelep itu. Ada lagi, 1 lagi. Mana? Yawan. Mana? Coba cari. Awan. Gak ada, Lil. Oke, cukup ya. Kita masuk ke gambar yang keempat. Ada berapa gambar kata tersebut? 2. Wah, Siapa yang mau ditanyain sekarang? Matanya itu hilang. Hilang semua matanya, Lil. Gak ada kerbonya, lembunya enggak. aku keboy. Hentikan dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Dan pertanyaannya adalah, Tersadar pasti. ada berapa ekor burung dalam gambar tersebut? 3. Ada 2, ada 1. Oke, cukup. Saya ikut Jawabannya, Pak. jawabannya adalah 3.
Satu, dua, Dua. tiga. Kan betul Kan ayam 3. kan burung Ada ikut tiga. terbang. Saya bukan dengan ini, Pak. Yang panjang-panjang nih. Oh gitu. Ikut kok Pak, saya Satu, Pak, dua, saya nggak tiga, ikut-ikut, saya bagaimana betul Ikut-ikut Willy, Pak. Maaf ya, Mir. Ya. Oke, barakallah. Kita masuk ke soal yang terakhir dah. Satu lagi. Gampang ini. Gampang apa nih, Pak? Ya Allah. 4 ikan. Nanti jawabannya berapa butir makanan ikan? Tuh dia tuh masuk. Ah ya. 5, Mari kita 4, hitung. Ada 3, hitung. Berapa 2, 1. Berapa ikan yang mempunyai kaki? Dan pertanyaannya adalah Apakah warna atau Merah. oke, Bang Fatir kuning. merah? Ada yang merah. Merah. kuningnya. Merah itulah. Merah. Merah. Cukup. Merah. Oke, cukup ya. Kita buktikan. Orange. 1, 2, 3. Betul. Orang. Fatir Apakah ini ada salah yang aja. jawab Ternyata yang benar jawabannya adalah campuran antara merah dengan kuning, yaitu oranye. Ya. Betul. Fatir ini salah aja. Iya, kenapa ya? Baik, barakallah teman-teman sudah memperhatikan tadi dengan baik, sudah konsentrasi dengan baik untuk menebak tentang gambar-gambar yang sudah Bapak berikan. Alhamdulillah. Harapannya teman-teman sudah bisa fokus ya untuk mendengarkan penjelasan materi untuk hari ini. Oke, Bapak harapkan teman-teman bisa stay. Dengar Pak suara Bapak, Pak. Ya, teman-teman bisa tetap Pak. nonaktifkan mikrofonnya sampai nanti Bapak Ibu guru berikan kesempatan untuk berbicara. Oke, sepakat teman-teman? Bang Logo boleh dinonaktifkan mikrofonnya. Ya, seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan tentang beriman kepada hari akhir, hari ini yang akan kita pelajari yakni terkait satu hikmah. Jadi setelah kita mempelajari tentang hari akhir ini, apa sih yang akan kita dapat gitu ya, hikmah atau pembelajarannya. Kemudian setelah kita tahu hikmahnya, ya ini contoh sikap. Bagaimana sikap kita, bagaimana penerapan hikmah ini dalam sikap kita sehari-hari. Jadi diharapkan setelah kita mempelajari tentang hari akhir ini dan kita mengetahui hikmahnya, diharapkan teman-teman bisa mencerminkan itu atau bisa merealisasikannya di sikap teman-teman di kehidupan sehari-hari. Oke ya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, Bapak ingin review sedikit untuk materi yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bapak ingin cek dulu. Boleh nanti Pak Azmi boleh tolong bantu pilihkan salah satu teman yang akan menjawab pertanyaannya. Jadi teman-temannya ini tidak diaktifkan mikrofonnya ya. Cukup yang ditunjuk oleh Pak Azmi saja. Pertanyaan pertama. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang keberapa? Oke, Pak Azmi boleh tolong bantu pilihkan. Bentar, belum ada masih Pak. Fatir, Pak. Siapa Pak Azmi? Fatir boleh Fatir. Oke, Fatir Pak. Bang Fatir, silahkan. Ke-6. Rukun iman ke 6. Oke. Benar teman-teman? Salah, menurut saya salah. Oke, ada yang menjawab Kurang menyalahkan, benar. boleh membenarkan. Pak Azmi boleh pilih lagi siapa Pak? Sekarang Pak. boleh ini Pak. Akila Pak, Akila. Sekarang perempuan. Oke. Kak Akila, beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang keberapa?
5. Oke. Barakallahu fiik untuk Kak Akila. Oke. Jadi rukun iman yang kelima ya teman-teman. Rukun iman yang keenam itu beriman kepada qada dan qadar. Oke. Baik, untuk soal yang kedua, boleh dipilih lagi Pak Asmi? Sekarang masih belum ada yang angkat tangan nih. Ya udah, Bang Willy, Pak. Willy. Ya, silakan Bang Willy. Akil dibagi menjadi 2 Aku aja yang Will. Aku mau jawab juga. Yang pertama Tadi kan nggak angkat tangan Bang Hasan. Kenapa kau? Oke, silakan Bang Willy, ada 2. kubro dan sugro. Oke, kiamat kubro dan sugro. Oke, atau kiamat besar dan kiamat kecil. Kecil. Baik. Lalu, nih ada sebutkan tanda-tanda dari kiamat sugro. Kemarin ada berapa? Banyak. Ada banyak. Oke, boleh lebih dari 1 orang. 1 orang boleh menjawab 1 tanda-tanda. Pak Asmi boleh pilih. Aneh baru Hasan, Pak Hasan. Hasan, sebutkan salah 1 tanda kiamat sugro. Munculnya Dajjal. Di rumahku ada orang tuh. Munculnya Dajjal. Kurang tepat Bang Hasan. Atar, Pak, Atar, Oke, Atar, Pak. Bang Atar, silakan. Ada di Home Fund Project. Ini yang project. Banyaknya wanita Yang telanjang. pas belajar sama Pak. Oke, Bapak sesuaikan ya kalimatnya dari Bang Atar ya. Banyaknya wanita yang berpakaian tapi tetap menampakkan auratnya gitu ya. Pakaiannya ngetat gitu. Tahu. Oke, yang selainnya Enggak, Pak. selain Bang Atar, selain Bang Atar. Ini siapa? Rafa Eca. Apa tuh? Ya ada bencana alam gitu Pak, bencana begitu Pak. Oke, banyaknya bencana alam. Barakallahu fiik untuk Kak Eca. Selanjutnya, yang lain Ada lagi Pak? masih ada. Bapak minta 5 lah. Saya Pak. Kak Kilan tadi sudah. Belum. Masih belum ada, Pak. Ditunggu saja Pak. Oke, ditunjuk Halil, Pak. Halil yang lagi pakai kacamata. Oke, Bang Halil. Sebutkan 1 saja Bang Halil. Aduh, lupa Bang Halil. Sangat disayangkan Bang Halil lupa. Hasan, kita kembalikan ke Hasan lagi, Pak. Oke, baik. Silakan Bang Hasan. Kesempatan kedua. Orang yang mengaku nabi dan rasul. Oke, banyak orang yang mengaku nabi dan rasul. Oke, 2 lagi. Akhirnya saya Bapak menjawab. minta 5 saja. Nabila Nia, Pak. Oke, Kak Nia silakan. Banyaknya terjadi musibah dan bencana. Udah tadi. Tadi sudah dijawab Kak Eca. Munculnya banyak fitnah. Oke, munculnya banyak fitnah. Oke, keren. Lagi, Pak. 1 lagi. Iki siapa Kinta? Kiki, Oh, Pak. Bang Kiki. Keseruan pemberlangsung. Bang Kiki. Tanda-tanda kiamat sugro. Sugro tuh kecil atau besar, Pak? Kecil Bang Fatir. Wafatnya apa tuh ulama-ulama ya? Oke, wafatnya para ulama-ulama dan orang-orang saleh. Baik, cukup saja. Yang terakhir saya ingin tanyakan lagi. Ya, ini terkait tanda-tanda kiamat kubro. Ada 9, tapi Bapak minta 5 saja lagi. Akila, Pak.
Oke, Kak Akila lagi. Laki-laki lo. Tanda-tanda kiamat. Apa Kak Akila? Tanda-tanda kiamat. Iya, iya Kak. Munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Oke, checklist. Al-Fatan Rafelio. Bang Rafael, silakan. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Iya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Checklist. Ya. Bang Labib. Oke, Bang Labib. Tuh. Nah, saya. Labib. Bang Labib, silakan. Iya bang. Keluarnya asap tebal atau dukhan. Oke, peristiwa munculnya asap yang tebal atau dukhan. Sudah 3. Mana lagi? Akif. Saya. Oke, Bang Akif. Gantian dulu. Iya Pak. Bang Akif ya. Apa tuh, Bib? Tanda kiamat kubra, Bang Akif. Tanda kiamat kubra. Munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Oke, checklist. Habib. Terakhir Habib. Munculnya Dabbah. Apa Bang Habib? Dabbah. Munculnya Dabbah. Dabbah itu apa Bang Habib? Apa lupa? Hewan, Pak. Ya hewan Pak. Ya, Hewan besar. binatang Kumpulan besar ya, dari permukaan bumi. Digabung-gabung hewannya. Baik. Baik, barakallah teman-teman. Baru semoga masuk. Iya, Bang Hafiz, nggak apa-apa. Dinonaktifkan dulu mikrofonnya, Bang Hafiz. Baik, setelah kita mengetahui tanda-tandanya tadi, kemudian diharapkan ada hikmah yang bisa kita ambil teman-teman dari sungguh dahsyatnya kiamat, peristiwa kiamat itu. Lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim untuk mempersiapkan diri, gitu ya? Baik, kita masuk sekarang ke hikmah yang pertama, teman-teman. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari tanda-tanda kiamat tadi. Alhamdulillah ditemukan Yasin nama betul maksudnya ya. Hah? Oh iya. Baik. Ya. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil teman-teman yakni kita diharapkan bisa bertambah yakin dengan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sudah pernah nonton film Kiamat nggak? Tentang yang peristiwa hari akhir gitu. 12 Pak. Oke, 2012. Kita nonton di 2012. Ya. Baik ya. Jadi sedahsyatnya yang dibuat oleh film-film itu gitu ya, peristiwa hari akhir itu tidak ada bandingannya dengan dahsyatnya peristiwa hari akhir nanti yang sesungguhnya teman-teman. Jadi tidak bisa dibayangkan sedahsyat apa hari akhir itu nanti. Itulah bukti dari kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Jadi tidak bisa kita bayangkan, oh nanti kiamat ada gunung-gunung akan terbang, bayangkan peristiwa itu gitu. Gunung bisa terbang seperti kapas, teman-teman. Ya, gitu ya. Itu luar biasanya kekuasaan Allah. Nah, dari setelah kita mengetahui jika Allah memang memiliki kekuasaan yang luar biasa, tidak terbatas, maha dari segala maha gitu ya. Nah, lalu apa sikap kita sebagai seorang muslim yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yakni teman-teman diharapkan ya, yang pertama diharapkan teman-teman selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tunggu dulu, Ya.
Seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan di awal sesi Zoom. Jadi teman-teman diharapkan bisa selalu bersyukur nih tentang nikmat sehat, nikmat harta, nikmat fasilitas belajar, gitu ya. Teman-teman saat ini masih bisa ngobrol, masih bisa ikut Zoom, berarti kan teman-teman masih diberi kesehatan sama Allah, masih diberikan fasilitas belajar sama Allah, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin belajar, tapi fasilitas tidak ada, tidak punya HP, tidak punya laptop. Jadi silakan teman-teman ini luar biasa nikmatnya yang masih diberikan oleh Allah. Jadi sangat kufur sekali jika kita tidak mensyukurinya teman-teman. Ya, meskipun saat ini kita dalam keadaan pandemi, teman-teman bosan di rumah, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, tidak bisa main gitu ya. Tapi tetap kita harus tetap mensyukurinya teman-teman. Karena di balik pandemi ini, jika kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, ada hikmah yang kita bisa ambil, yang bisa kita syukuri. Mungkin biasanya kita jarang berkumpul dengan ayah bunda. Dengan adanya masa-masa pandemi seperti ini yang menuntut kita belajar dari rumah, akhirnya banyak waktu kita dengan keluarga, dengan ayah bunda, dengan adik-adik gitu. Yang mungkin biasanya, hari-hari biasanya, teman-teman dari jam 7 sampai jam 2 itu di sekolah. Belum lagi nanti pulang sekolah, ada yang mungkin lanjut les lagi, ada yang ikut kegiatan yang lainnya lagi gitu. Jadi jarang berinteraksi dengan ayah bunda. Nah, jadi dengan adanya masa-masa seperti ini, ada hal-hal yang bisa teman-teman syukuri. Gitu. Jadi jangan selalu melihat dari sisi buruknya, nggak bisa ini, nggak bisa ini gitu. Tapi dilihat dari sudut pandang yang lainnya supaya kita bisa bersyukur. Jadi kalau teman-teman ingin bersyukur, jangan selalu melihat sesuatu dari yang yang memang teman-teman merasa tidak diuntungkan gitu ya. Tapi coba lihat dari sudut pandang yang lainnya, insya Allah teman-teman jika bisa menemukan hal positif yang lainnya yang mungkin tidak teman-teman rasakan di hari-hari biasanya, itulah wujud dari rasa syukur kita yang sebenarnya. Oke, untuk contoh sikap yang berikutnya, teman-teman setelah tadi mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, kemudian mungkin ada yang khilaf gitu ya, ada yang lupa bersyukur, ada yang sudah kufur, dikasih kesempatan sama Allah untuk menghirup nafas hari ini dengan gratis gitu ya. Tapi lupa bersyukur, tadi bangun tidur langsung lihat HP, langsung nonton TV atau lakukan aktivitas yang lainnya tanpa mengucapkan alhamdulillah ya Allah, aku masih diberi kesempatan hidup hari ini. Nah, itu contoh rasa syukur kecil sederhana saja teman-teman gitu. Jadi jika teman-teman sudah lupa mungkin dengan mensyukuri nikmat Allah, berarti itu suatu kesalahan. Nah, karena kita sudah melakukan kesalahan, di hikmah yang berikutnya kita dianjurkan contoh sikapnya ya ini segera bertobat gitu. Jadi tidak ditunda-tunda, ya Allah tadi sudah lupa bersyukur, ya Allah tadi sudah melakukan dosa. Di sini dosanya Bapak tulis dosa ke sesama makhluk ataupun dosa kepada Allah. Nah, kalau teman-teman lupa bersyukur, itu berarti dosa ke sesama makhluk atau kepada Allah? Belum. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman lupa bersyukur, Pada Allah. itu termasuk dosa ke sesama makhluk atau dosa kepada Allah? Pada Allah. Dosa kepada Allah. Gitu. Iya, pada Allah. Ya. Ada yang bisa sebutkan salah satu contoh dosa ke sesama makhluk? Saya Oke, Bang Habib silakan. memfitnah. Memfitnah. Oke, ada memfitnah. Kalau yang biasa yang sering terjadi di sekolah itu biasanya bully, gitu ya. Jadi perundungan, teman-teman ngejek teman yang lainnya, gitu. Nah, itu dosa ke sesama makhluk, teman-teman. Kemudian yang mungkin sering terjadi di rumah, mungkin teman-teman sepelekan, gitu ya. Teman-teman mengabaikan apa yang orang tua amanahkan. Teman-teman difasilitasi, dikasih HP, difasilitasi, diberikan laptop, diberikan akses internet,
Bang Atar mikrofonnya tolong Bang Atar dinonaktifkan dulu. Ya. Namanya Ayu, Pak. Tolong. Bang Atar mikrofonnya dinonaktifkan Bang Atar. Namanya Semongko Hayu, Pak. Tarik tes. Semangko. Oke. Tadi itu habis ya. Apa? Iya, ngapa? Sahabat oh. Oke, sudah Mbak Wiwi cukup. Tidak ditanggapi dulu untuk pengantarnya. Baik ya. Jadi teman-teman yang mungkin sering diabaikan juga di rumah gitu, teman-teman diamanahi oleh orang tua diberikan fasilitas untuk mengerjakan tantangan dari sekolah, ternyata teman-teman abaikan gitu ya. Tidak dikerjakan, malah HP-nya untuk main game. Itu salah satu dosa terhadap sesama makhluk juga teman-teman. Jadi silakan teman-teman bersegera bertobat gitu ya. Terhadap HP. Gitu. Tobatnya kepada Allah bukan kepada HP kayak Cak ya. Itu kan HP-nya kan untuk belajar biasanya kan. Tak jelas suaranya Caca. Oke, cukup. Contoh sikap yang berikutnya, teman-teman diharapkan selalu memperbanyak doa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Nah, salah satu kunci teman-teman supaya doa kita dikabulkan sama Allah itu, kita harus yakin. Jadi kita nggak boleh ragu gitu. Kan kadang kita minta, ya Allah berikan hamba kepintaran. Tapi kadang kita masih ragu. Bisa nggak ya aku pintar? Bisa nggak ya aku begini? Nah, berarti teman-teman masih punya keraguan terhadap kemampuan Allah. Gitu. Nah itu yang terkadang tidak diinikan dengan Allah. Jadi teman-teman, jika teman-teman berdoa meminta kepada Allah, syarat kunci yang pertama ya ini teman-teman harus yakin jika Allah pasti akan mengabulkan. Bisa lagi Pak. Oke, Pak. Tetapi terkadang kita ngerasa, Pak, saya sudah minta, sudah yakin, tapi kok belum dikabulkan, tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, tetapi belum dikabulkan. Ya, karena Allah tahu kapan yang terbaik untuk mengabulkan doanya teman-teman. Gitu. Mungkin teman-teman sekarang ada yang minta, ya Allah, saya pengen mobil gitu. Oh, ada pasti. Tapi kalau menurut Allah, menurut Allah itu bukan yang terbaik. Jadi belum dikabulkan. Bisa jadi suatu saat nanti teman-teman dikala sudah siap akan dikabulkan. Jadi tetap yakin setiap doa yang teman-teman doakan, minta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Oke, itu kunci yang pertama. Kita masuk ke hikmah yang kedua teman-teman. Oke, jadi hikmah yang pertama tadi apa teman-teman? Bertambah yakin dengan kebesaran dan Tambah yakin kekuasaan Allah. kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita masuk ke hikmah yang kedua teman-teman. Hikmah yang kedua yakni menjadikan dunia sebagai ladang pengumpulan amal, sebagai bekal kehidupan di akhirat. Oke. Jadi teman-teman jangan sampai terlalu mengtuhankan dunia gitu ya. Karena dunia di sini hanya sebagai ladang saja, hanya tempat persinggahan untuk mengumpulkan bekal kehidupan di akhirat nanti. Nah, jadi contoh sikap yang diharapkan, yang pertama ya ini teman-teman diharapkan tidak terlalu mencintai dunia. Teman-teman pernah mendengar kisah tentang Korun? Iya. Apa tuh dia jadi apa tuh kan dia kaya. Ayo. Sebelumnya kan dia miskin. Korun ini di zamannya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Barakallah. Nah, keren, teman-teman ingat. Gitu ya. Jadi saking terkenalnya Korun itu disebut-sebut orang terkaya gitu ya. Makanya sampai sekarang masih dikenal, orang-orang masih mencari harta karun. Nah, jadi harta karun itu dari nama Korun itu teman-teman gitu ya. Jadi hartanya sampai ada di mana-mana. Gitu ya. Nah, kurang apa Korun itu? Awalnya solih, awalnya baik gitu kan.
kemudian diberikan kenikmatan sama Allah, diberikan Harus harta jadi yang jahat. berlimpah, Jadi gendut. tapi justru berpaling, kufur nikmat, tidak mensyukuri, dan akhirnya saking mencintai hartanya itu gitu, dia lupa dengan Allah gitu. Bahkan sampai apa Itu namanya? ditenggelamin masuk ke tanah si koronnya itu kan. Ya. Oke, cukup. Koron siapa, Pak? Ya. Oke. Sebentar. Izinkan Bapak yang berbicara dulu ya. Ya. Jadi tadi ada yang bertanya Korun itu siapa? Korun itu salah satu umatnya Nabi Musa alaihissalam yang diberikan kenikmatan harta yang luar biasa oleh Allah. Diberikan kelebihan harta, namun akhirnya bukannya bersyukur kepada Allah, bukannya beribadah kepada Allah, tapi justru lupa akan Allah dan sangat mencintai hartanya dan mencintai dunianya dan takut akan mati gitu teman-teman. Naudzubillah, jadi harapannya teman-teman karena sudah mempelajari hari akhir, suatu hari kita semua akan diwafatkan dengan hari akhir itu. Semua orang akan mengalami itu, jadi sikap yang diharapkan teman-teman tidak terlalu mencintai dunia, gitu ya. Jadi anggap saja dunia ini cuma tempat persinggahan. Setelah itu sebentar saja kita di sini, kita akan melanjutkan perjalanan yang lebih jauh lagi ke hari akhir, ke akhirat nanti. Terus contoh sikap yang kedua, yakni diharapkan teman-teman meyakini suatu saat kita akan kembali kepada Sang Khalik. Sang Khalik ini pencipta teman-teman. Ya. Jadi jangan teman-teman berpikir Bapak saya kayaknya mau hidup selama-lamanya lah di dunia gitu. Jangan. Gitu ya. Karena kita harus yakin suatu saat kita akan kembali. Jadi kita sekarang ini tinggal menunggu antrian saja. Bisa jadi teman-teman duluan atau bisa jadi Bapak belakangan, kan kita nggak tahu. Ya. Maksudnya kematian ya, Pak? Iya. Gitu. Karena syaratnya meninggal itu tidak harus tua. Ya, jadi yakin kalau suatu saat kita akan kembali kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Pak, kalau cukup yakin saja apakah sudah cukup? Enggak gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita meyakini suatu saat kita akan kembali? Maka kita harus manfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan untuk memperbanyak amal jariah. Nah, Alhamdulillah saya dikasih laptop. Alhamdulillah saya dikasih laptop. Nah, di sini Bapak yang amal jariah teman-teman. Oke, teman-teman tahu nggak itu amal jariah itu apa? Tahu. Kita masuk surga atau menyelamatkan kita dari azab kubur mungkin. Oke, ya baik Bang Willy. Tapi boleh Bapak lengkapi, amal jariah itu suatu amalan yang nantinya akan benar yang dikatakan Bang Willy akan menjadi penolong untuk kita di hari pembalasan nanti, di akhirat nanti, gitu ya. Dan amalan ini tetap berjalan meskipun kita tetap mengalir meskipun kita sudah wafat. Yang bangun masjid Gitu ya. itu salah satunya yang saya tahu. Ya, mungkin teman-teman ada mungkin yang bersedekah Al-Quran. Meskipun teman-teman sudah wafat, tapi kalau Al-Quran yang teman-teman sedekahkan masih dibaca oleh orang, masih dibaca oleh santri gitu ya, insya Allah pahalanya akan tetap ngalir. Jadi amal jariah ini ada tiga jenis teman-teman. Yang pertama ya sesuai dengan hadis Rasulullah yang sudah Rasulullah sampaikan ya terkait dengan suatu amalan yang tidak terputus, yakni amal yang bermanfaat tadi yang sudah diberikan. Mungkin teman-teman bisa sedekah barang, bisa bersedekah fasilitas yang lainnya gitu ya. Dan selama fasilitas itu dimanfaatkan dalam kebaikan, insya Allah pahalanya akan terus mengalir meskipun teman-teman sudah wafat. Kemudian yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat. Jadi ada, Pak, saya nggak punya uang untuk bersedekah, nggak punya barang untuk diberikan. Jadi teman-teman bisa mengajar dengan ilmu. Mengajarkan alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Mengajarkan ke adik,
nanti adiknya mengajar ke orang lain gitu ya, atau mengajar ke Orang lainnya temannya ngajar ke orang lain. gitu. Nah, nanti pahala yang itu akan ngalir ke teman-teman meskipun teman-teman sudah wafat. Tapi Kak, kalau misalnya kita udah ngajarin tapi nggak diajarin lagi gitu. Wow. Nah, berarti selama dia masih mengamalkan, biarpun nggak diajarkan, tapi dia mengamalkan, ya. Misalnya Bapak mengajarkan BMO teman-teman ngajar ngaji. Nah, misal teman-teman nggak mengajarkan, tapi teman-teman tetap baca setiap hari. Nah, insya Allah yang teman-teman baca itu tetap ngalir gitu ya ke Bapak, meskipun Bapak sudah nggak ada. Gitu. Oke, Pak. Dan yang terakhir teman-teman ya ini doa anak yang soleh. Soleh. Oh. Ya. Papa saya selalu ingatin yang itu, papa saya. Jadi meskipun mungkin ada yang orang tuanya sudah tidak ada gitu ya. Nah, apa yang bisa menyelamatkan orang tua itu salah satunya ya ini doa dari kita gitu. Jadi kita doakan terus, itulah yang akan meringankan azab kubur orang tua kita yang bisa selalu pahalanya ngalir ke orang-orang yang sudah meninggal, begitu ya. Berarti sekarang kita masuk ke yang hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga yakni diharapkan bisa mendorong untuk selalu berbuat baik dan menjauhi maksiat atau sifat-sifat buruk lainnya, teman-teman. Jadi biasanya teman-teman yang sholatnya malas-malasan gitu, setelah mengetahui tentang hari akhir ini diharapkan bisa semakin bersemangat, bisa semakin bergairah untuk berbuat kebaikan dan menjauhi maksiat serta sifat-sifat buruk lainnya. Nah, contoh sikapnya di sini apa gitu? Ya, kita bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan. Contoh, teman-teman membantu sesama, kemudian teman-teman di rumah berbakti kepada orang tua. Bahkan yang sederhana sekalipun seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal, niat belajar untuk beribadah kepada Allah, itu udah kebaikan, teman-teman. Jadi yang teman-teman biasanya belajarnya malas-malasan, aduh Zoom lagi, aduh belajar lagi, aduh tugas lagi gitu ya. Sekarang Pak, Zoom terus Pak. Ya. Nah, jadi mulai dari sekarang dihilangkan aduhnya itu, tapi Masya Allah gitu. Allahu Akbar, sekarang Zoom lagi. Jadi harapannya teman-teman bisa bersemangat lagi untuk berbuat kebaikan. Alhamdulillah, Zoom lagi. Alhamdulillah, Zoom lagi. Nah, sifat Oke, teman-teman mikrofonnya dinonaktifkan. Ya. Nah, di samping teman-teman bersemangat untuk mengerjakan kebaikan, harus diiringi juga teman-teman menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Jangan teman-teman, Pak, saya sholatnya rajin gitu, tapi gibahnya juga rajin. Nah, jangan. Jadi harus dihindari. Gitu ya. Jadi semangat berbuat kebaikan, perbuatan yang dilarang Allah dijauhi gitu. Contoh nih, teman-teman mengerjakan tantangan dengan tidak jujur. Nah, ada tugas atau ada tantangan PH gitu, teman-teman cari di Google lah gitu, searching di Google. Nah, itu nggak jujur itu teman-teman. Ya. Nah, itu nggak jujur berarti teman-teman. Betul sekali Beb, abangku kayak gitu. Nah, oke. Tidak perlu menyebutkan ini, cukup dicermati. Oh iya. Gitu. Ya. Atau ada juga teman-teman menunda-nunda mengerjakan tantangan dari sekolah. Nah, siapa ini gitu ya. Jadi jika ada tantangan hari itu teman-teman sebisa mungkin dituntaskan. Teman-teman kan diberikan tanggung jawab sama ayah bunda, diberikan fasilitas, diselesaikan. Oh, boleh main, boleh melakukan aktivitas lain, yang penting tanggung jawab tantangan sekolah dikerjakan terlebih dahulu. Nah, atau teman-teman nih ngikutin pembelajaran dengan bermalas-malasan. Ini jangan sampai gitu ya. Jadi harus selaras dengan yang sebelumnya tadi, teman-teman ikut pembelajaran atau menuntut ilmu harus semangat gitu. Karena itu ibadah. Nanti kalau teman-teman ibadahnya malas-malasan, Allah ngasih pahalanya gimana gitu ya. Jadi tetap harus semangat untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Oke. Itu hikmah yang ketiga ya teman-teman. Jadi mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk.
Cakep. Nah, hikmah yang terakhir. Oke, Pak. Oke. Berfitnah. Menambah rasa tanggung jawab terhadap amal soleh dan amal ibadah. Nah, contoh sikapnya seperti apa? Teman-teman diharapkan bisa disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin melakukan pekerjaannya ditunda-tunda, tidak disiplin, terlambat begitu. Nah, itu berarti tidak mencerminkan kalau teman-teman beriman kepada hari akhir ini. Atau mungkin dalam kesehariannya teman-teman ada yang menunda sholat subuh misal jam 5 kurang. Nah, ini bangunnya jam 9 gitu. Saya sholatnya jam 9 aja lah gitu, jam 9 pagi. Saya udah jarang sholat subuh, Pak. Oke. Ya. Berarti itu teman-teman tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Naudzubillah kalau teman-teman sampai tidak disiplin, Pak. Naudzubillah kalau teman-teman sampai tidak mencerminkan sikap beriman kepada hari akhir. Terus contoh sikap yang lainnya apa? Ya, ini di sini tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan pribadi. Jadi jangan dibiasakan nih teman-teman. Teman-teman nggak mengerjakan tugas. Ini sih Pak, Bunda kerja terus, nggak dampingin. Ini sih Pak, nggak ada waktu. Ini sih Pak, HP-nya jelek, gitu ya. Jadi selalu ada saja yang disalahkan sehingga untuk menghindari rasa tanggung jawab itu gitu loh teman. Bunda nggak bisa, Pak. Yang nggak bisa, Pak. Kalau nggak bisa kayak mana, Pak? Ya, ini contoh-contoh. Kalau wifi dimatiin, Bunda nggak bisa. Ini contoh-contoh yang selalu menjawab. Nggak ada paket. Beli paket. Apa sih semongko cukup. hayu? Mongko. Oke, cukup teman-teman. Mikrofon dinonaktifkan dulu. Mongko. Semongko. Bang Habib, sudah. Iya, Pak. Ya. Oke, izinkan Bapak menjelaskan dulu. Jadi tidak direspon gitu ya, tidak ditanggapi dulu teman-teman. Biarkan Bapak tuntaskan dulu penjelasannya. Nah, jadi ini siapa yang suara anginnya kenceng banget ini? Gantinya, Pak. Lagi jalan paling. Ya, baik. Jadi contoh sikapnya berkorelasi teman-teman. Jadi diharapkan kita semakin tumbuh rasa tanggung jawabnya setiap dalam melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan untuk muamalah kehidupan di dunia ataupun tentang ibadah kita dengan Allah. Nah, kita harus tanggung jawab gitu. Jadi kalau memang teman-teman diamanahkan untuk pekerjaan, silahkan diselesaikan dengan baik. Teman-teman diamanahkan, diberikan nikmat oleh Allah, masih sehat, ada waktu sholat zuhur, silakan sholat zuhur di tepat waktu, tidak ditunda-tunda begitu. Dan kalaupun teman-teman mungkin ada keterlambatan, ada mungkin kurang teliti dalam mengerjakan sesuatu, diharapkan teman-teman tidak menyalahkan orang lain. Jadi cukup mengatakan, disampaikan, baik Pak, insya Allah akan diperbaiki, atau timbulkan rasa, coba introspeksi gitu kan, apa sih yang kurang, apa yang salah gitu. Jadi melihat dari sudut pandang diri sendiri dulu teman-teman, diposisikan apa sih yang kurang dari saya gitu, kenapa saya nggak bisa sedangkan teman-teman lainnya bisa gitu. Pak, bentar kali Pak Zoom-nya Pak. Ini cuma 24 menit Pak. Siapa bilang 24 menit? Oke, sudah. Teman-teman mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Lama Pak. Semongko hayu. Alexis. Bang Habib. Ya, Pak. Contoh sikap yang terakhir ini diharapkan teman-teman bisa memperbaiki kualitas ibadahnya. Gitu. Jadi Pak, saya sholat subuhnya rajin Pak, udah 12 rakaat gitu ya. Di sini yang diminta bukan jumlahnya teman-teman, tapi kualitasnya. Jadi sholatnya khusyuk, wudunya sempurna, gitu ya.
mau sholat bajunya rapi, baju yang terbaik gitu. Jadi nggak cuman pakai baju kaos oblong atau bahkan cuma pakai kaos singlet aja untuk sholat. Nah, udzubillah gitu ya. Jadi memang kualitas ibadahnya diperbaiki. Itu salah satu wujud tanggung jawab kita terhadap amal ibadah kita, teman-teman. Oke ya. Jadi Bapak review lagi, teman-teman. Ada 4 hikmah tadi dari atas hingga tadi. Yang pertama, hikmahnya yakni bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Teman-teman sudah catat ini ya? Sudah. Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Sudah. Catat semua. Kemudian Belum. hikmah yang kedua tadi apa? Menjadikan dunia sebagai ladang pengumpulan amal, gitu ya. Sudah ditulis. Gitu. Untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi kalau teman-teman bekalnya sedikit, nanti gimana kehidupan di akhiratnya? Lalu hikmah yang ketiga, mendorong untuk selalu berbuat baik dan menjauhi maksiat. Gitu ya. Jadi semakin semangat berbuat baik, seperti yang Bapak sampaikan, berbuat baiknya semangat, berbuat buruknya ditinggalkan. Jangan berbuat baiknya semangat, berbuat buruknya juga jalan. Okay. Dan hikmah yang terakhir ini diharapkan setelah mempelajari tentang hari akhir itu, teman-teman bisa menambah rasa tanggung jawabnya terhadap amal soleh dan amal ibadah teman-teman. Baik itu terkait pekerjaan di dunia, muamalah, ataupun terkait amal ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Minum. Oke, silakan Kak Eca. Baik, barakallah teman-teman. Itu saja pembelajaran kita hari ini terkait dengan hikmah serta contoh sikap yang harus kita terapkan sebagai seorang muslim, sebagai cerminan beriman kepada hari akhir. Will, bisa screenshot tak? Hah? Oke, barakallah teman-teman. Masya Allah sudah bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Meskipun tadi ada beberapa momen distraction. Willy. Ya, San. Ini. Oke. Izinkan Bapak berbicara dulu teman-teman ya. Ya. Insya Allah sudah berakhir untuk sesi Zoom-nya tadi. Dan Bapak ini teman-teman yang sudah mengikuti sesi pembelajaran Zoom-nya dengan baik. Mudah-mudahan dapat dipertahankan teman-teman. Dan di sesi-sesi pembelajaran berikutnya teman-teman juga bisa mengikuti dengan tertib dan baik. Barakallahu fikum, berarti itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Okay. Sebutin, San. Oke. Itu saja dari Pak Toto. Sebelum nanti Pak Toto serahkan kepada Bu Mega, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Azmi. Sebelumnya Pak Toto akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana San, tunjukin. Ya, silakan Pak Azmi. Terima kasih waktunya Pak Toto. Wah, luar biasa ya penyampaian materinya tadi. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Pak Toto tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman, menyampaikan kembali bagi yang San, udah. sama-sama mengirimkan HFP di classroom-nya, mohon sesegera mungkin untuk dimasukkan karena Bapak Ibu guru akan melakukan penginputan nilai. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Untuk kelas Mataram yang Pak ulangi lagi Pak, agak-agak putus-putus suaranya Pak. Ulangi lagi Pak. Bagi teman-teman yang belum pernah mengirimkan Hamfan project-nya sesuai pekanannya di classroom, tolong sesegera mungkin untuk memasukkan ke classroom karena yang Pak Asmi amati hanya beberapa saja yang baru mengirimkan. Ada yang sudah mengirimkan tapi hanya penugasan, misalkan yang ditugaskan 3 tugas,
aktivitas 3, aktivitas 4, dan aktivitas 5 misalkan. Tapi yang Pak Asmi cek, di situ hanya ada aktivitas 5. Ternyata aktivitas 3 dan aktivitas 4-nya belum ada. Jadi harapannya untuk pekan ini dapat dituntaskan dulu ya teman-teman. Karena Bapak Ibu Guru akan melakukan penginputan nilai untuk HFP-nya. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Siapa yang bersin? Halo tadi. Buruk terkaisa. Tenang. San itu yang aku bikin sendiri stikernya. Baik, teman-teman, kita ucapkan apa sama Pak Toto? Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Toto atas ilmunya. Nah, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini ya. Ya. Oke, Bu Mega selaku host mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khair. Karena teman-teman sudah keren nih dan bisa bekerja sama selama pembelajaran dengan Pak Toto. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya, Pak. Saya mau nanya.